Shalom semuanya, tepuk tangan sekali lagi buat Yesus, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Senang sekali bisa ada di tempat ini. Bapak Ibu, ini pertama kali saya ke tempat ini. Saya perkenalkan diri sekali lagi, saya Yeri Pati Nasarani. Saya melayani di Gereja El Shaddai Injil Sepenuh yang sinodenya ada di Kota Bandung. Saya memimpin satu yayasan yang bernama Yayasan Ayah Hadir Indonesia. Saya sudah menikah, saya punya anak satu. Dan buat saya salah satu mujizat besar dalam hidup ini adalah ketika kita memiliki keluarga di dalam Tuhan. Amin. Jadi saya percaya semua yang di atas, yang di bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Kita ada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Amin. Kita sedang bersama dengan orang-orang yang tepat dan akan melakukan hal-hal yang tepat bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya boleh dong kasih senyum sama kanan kirinya. Lalu bilang saya senang banget duduk di sebelah kamu hari ini. Lalu bilang kita pasti diberkati. Haleluya. Saya mau mengajak kita buka satu bagian firman Tuhan. Mazmur 87 ayat yang ke-6. Mari buka dengan saya. Mazmur 87 ayat yang ke-6. Sebelum membacanya Bapak Ibu, saya mau mengapresiasi gereja ini yang mau mengangkat tema tentang kebangsaan, tentang Indonesia. Jujur hampir tidak ada lagi menurut saya pelayanan yang mengambil sebuah beban dan tanggung jawab. Bukan hanya dalam internal pastoral tapi juga dalam isu-isu kebangsaan yang ada dalam perjalanan ministrinya gitu. Jadi saya tahu sebentar lagi bulan Agustus selain ada anniversary gereja juga ada anniversary dari bangsa kita. Baik, mari kita baca sama-sama Mazmur 87 ayat yang ke-6, hitungan ketiga, 2, 3. Tuhan pada waktu mencatat ini dilahirkan di sana, lalu ada Selah. Saudara, percaya tidak percaya, ternyata dalam kekekalan ada namanya pencatatan kelahiran. Bukan cuma kelahiran manusia, tapi kelahiran bangsa-bangsa. Jadi kalau kita hidup 2024, ada begitu banyak bangsa, ternyata setiap bangsa ada pencatatan kelahiran yang datangnya dari Tuhan. Makanya saya meyakini bangsa datang dari Tuhan. Amin. Ya. Kenapa bangsa datang dari Tuhan? Ketika bangsa dilahirkan, maka lahirlah orang-orang yang ada dalam skup bangsa tersebut. Dalam kontekstual Indonesia, saudara dan saya sebagai WNI, betul? Nah, lalu kita ada hari ini, mungkin kita juga lahir baru terima Tuhan. Nah, ada satu kelahiran lagi yang saya rindu bahas pada kesempatan siang ini. Kelahiran apa itu saudara? Kelahiran bangsa Indonesia di dalam hati setiap kita. Saudara, kalau kita lahir di Indonesia, saya rasa sudah seharusnya dan sepantasnya kita mengizinkan Indonesia itu lahir dalam hati kita. Artinya ketika kita mengasihi Tuhan, pada akhirnya kita juga mesti belajar untuk melahirkan bangsa ini di dalam hati kita. Makanya saya berani berkata di awal saudara, sangat jarang hari ini pelayanan bicara soal kebangsaan. Saudara, kenapa melahirkan Indonesia begitu penting di dalam hati gereja dan setiap kita? Karena gini, saya yakin semua kita mencintai Tuhan, amin. Semua cinta Tuhan, yang cinta Tuhan katakan amin. Nah saudara dengar baik, kalau siang ini kita memutuskan dengan keputusan bulat aku cinta Tuhan, maka dengarkan konsekuensi ini. Semua yang cinta Tuhan harus belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Saya ulangi, kalau kita cinta Tuhan, kita mesti belajar untuk mencintai apa yang Tuhan cintai. Jangankan gitu ya, kita bawa Bapak, kalau kita cinta istri kita juga mesti belajar mencintai. Kadang-kadang durasi mempersiapkan dirinya yang lama, foto makanan yang perfeksionis, ya, dengan semua perasaan yang terkadang, aduh aku kok nggak punya, kayak rasanya nggak punya baju ya gitu loh. Padahal banyak banget. Kita nggak bisa cuma cinta istri tapi tidak mau mencintai yang istri kita cintai. Saudara, istri saya tuh suka foto makanan
sebelum dimakan, yaitu template lah. Saya suka makan langsung. Jadi saya gak bisa cuma mau cinta istri saya aja. Sama, kalau kita cinta suami ibu-ibu, kita juga mesti mencintai hobi otomotifnya. Tontonan-tontonan politiknya. Hobi bolanya yang satu bola direbutin banyak orang. Yang gak ada juntrungan dan hubungannya dengan surga neraka itu. Tapi itulah cinta. Cinta tanpa belajar mencintai objek yang kita cintai itu cintai, maka tidak pernah ada kedalaman dan esensi dari cinta. Saudara, satu kali saya ketemu seorang pendeta di mall dan dia menegur saya. Kenapa? Saya lagi bawa tas warnanya pink, ada gambar Hello Kitty-nya. Pak, yang benar aja dong. Kepala botak, jenggotan, badan purut buncit, ada tato gitu kan. Cocoknya Harley Pak, bukan Hello Kitty. Lalu saya bilang, karena saya punya anak perempuan, itu tas saya. Ngomong-ngomong, itu bukan tas saya, itu tas anak saya. Kalau saya cinta anak saya, maka saya harus belajar apa itu Cocomelon, Little Pony, PJ Masks, Peppa Pig, Elmo, apalah itu semua yang tidak ada hubungannya dengan surga dan neraka. Artinya itulah kekuatan dari cinta. Saya tahu persis semua kita cinta Tuhan, amin. Nah, saya mau beritahu, cinta itu akan luntur. Cinta itu akan sirna kalau level cinta tidak mulai melangkah pada level mencintai yang Tuhan cintai. Dalam kasih Tuhan saya mau berkata, Dia mencintai Indonesia. Artinya mencintai Tuhan tanpa mencintai Indonesia itu kemustahilan. Gak mungkin. Aku hanya mau cinta Tuhan. Pokoknya cinta Tuhan tanpa mau cinta sekitar kita. Tidak mungkin. Saya ulangi, tidak mungkin. Karena kita harus belajar. Bukan cuma mengasihi dan menangis di hadirat Tuhan. Tapi mulai belajar dan melangkah membuka hati kita pada hal-hal yang Tuhan cintai di sekitar kita. Makanya gini, menyedihkan kalau kita cuma cinta Indonesia pas 17 Agustus. Itu menyedihkan. Menyedihkan kalau Indonesia hanya dijadikan tema. Tiba-tiba bulan Agustus kita auto pakai baju daerah. Lalu kita makan kerupuk, balap karung, ya, lagu daerah dan sebagainya. Setelah itu September udah siap-siap Natal, beda lagi temanya. Indonesia bukan tema. Indonesia adalah cara Tuhan mengubah hati kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, demi kepentingan Indonesia, saya ulangi, demi kepentingan Indonesia, maka yang dibangun dalam hidup kita adalah mentalitas penuai, bukan penikmat. Siapapun yang mulai belajar mencintai Indonesia, maka dia akan belajar mengizinkan Tuhan membentuk dirinya menjadi seorang penuai, bukan penikmat. Seperti ibadah sebelumnya, saya ingin memberitahukan saudara, ada kesalahan fatal yang pernah saya buat dalam pelayanan saya yang cukup lama saudara. Tuhan pernah percayakan saya mengembalakan satu gereja lokal di kota Depok saudara. 13 tahun saya mengembalakan di sana. Dan seperti gembala pada umumnya, apa yang saya doakan dan rindukan. Pertama, mudah-mudahan jemaat tidak kemana-mana dan hadir tiap hari Minggu. Keresahan banyak gembala adalah datang gak ya? Datang gak ya? Puji Tuhan datang, puji Tuhan datang. Kedua, jemaat itu tidak pindah. Udah itu adalah pokok doa banyak gembala hari-hari ini. Jemaat datang dan komitmen tidak pindah. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Pertama, saya buat teatrikal yang keren banget di depan. Saya pastikan tidak ada alat musik yang rusak. Saya pastikan pemain musik latihan, mandi, wangi. Saya pastikan AC-nya dingin, kursinya empuk. Saya pastikan WC-nya bersih. Supaya waktu orang masuk toilet, mereka bisa rasakan hadirat Tuhan. Wah, doain tempat parkir, semua saya siapkan baik. Excellent. Puji Tuhan Bapak Ibu, ada pertumbuhan, jemaat tidak kemana-mana, bahagia saya. Sampai satu ketika,
bukalah gereja baru persis di sebelah tempat saya. Ini benar-benar sebelahan gitu. Sampai ketika pujian penyembahan di sebelah, saya bisa dengar lagunya apa. Khotbahnya aja saya bisa dengar. Saking mepetnya. Sebagai yang merasa senior, apa yang saya lakukan? Cek gereja sebelah. Silaturahmilah saya ke sebelah, saudara. Mainlah saya dengan beberapa teman dan betapa kagetnya saya. Kenapa Bapak Ibu? AC-nya lebih dingin. Kursinya lebih empuk. Alat musiknya lebih baru, lebih canggih. Pemain musiknya lebih jago. Lebih ganteng-ganteng, lebih cantik-cantik Bapak Ibu. Toiletnya lebih bersih, lebih bagus. Pelayanannya semuanya lebih bagus. Ruang ibadahnya lebih bagus. Dapat makan pagi, makan siang, makan malam, dapat snack. Dapat promo A, promo B, promo C. One stop service. Ya, saudara akan mendapatkan begitu banyak hal. Ada 5 keuntungan kalau kamu beribadah di sini. Nomor 4 akan buat kamu tercengang. Pertanyaannya, pindah enggak? Nah itu, pindah enggak? Pindah Bapak Ibu. Sebelah doang pindah. Dulu saya marahin yang pindah. Jemaat tidak setia. Kalau sama yang kelihatan tidak bisa taat. Omong kosong sama yang gak kelihatan. Wah saya takut-takutin, saya intimidasi. Saya akui kesalahan ada di saya. Suatu kesalahan saya apa? Saya mendidik jemaat menjadi penikmat. Saya yang didik, hadirilah, banjirilah. Saya kalau punya uang, saya undang artis tiap minggu. Saya akan buat makin nikmat lah. Tanpa sadar, saya mulai mengubah identitas yang Tuhan harusnya buat. Kita bukan penikmat. Kita adalah penuai. Makanya saudara akan temukan istilah-istilah ini di dalam hingar-bingar ministry. Kalau mau ibadah ke ibadah ke-7 aja. Karena atmosfernya lebih ngangkat dibanding ibadah ke-9. Pembicara ibadah ke-7 lebih bagus dari ibadah ke-4. Akhirnya kita memainkan peran untung rugi dalam perjalanan spiritualitas kita. Betul gak? Kalau kamu di sini kapan dapat jodohnya? Ya ke sana lah. Siapa tahu di sana kamu bisa mendapat peluang bisnis lebih tinggi. Persembahan kasih di sana lebih besar. Akhirnya perjalanan spiritual hanya mementingkan kenikmatan kita aja. Dan tanpa sadar ketika hati akan bangsa mulai dilepaskan Tuhan, kita menolak. Karena apa? Ya untung rugi. Itu kesalahan terbesar saya. Karena sejatinya yang dibangun oleh Tuhan di dalam hati ini adalah hatinya Tuhan. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk bangsa ini. Saudara, jangan pernah anggap remeh hilangnya hati akan bangsa dalam hidup kita atau dalam pelayanan kita. Saya domisili Jakarta, Bapak Ibu, tinggal di Kelapa Gading. Terkenal banyak makanannya, tapi juga terkenal banyak gerejanya. 300 lebih gereja ada di situ, saudara. Di tempat saya sudah 10 tahun mungkin tinggal di sana. Ada yang mirip antara Kelapa Gading dan daerah Paskal, saudara. Ada kemiripannya. Satu kemiripannya apa? Banyak gereja sama banyak clubbing. Saudara akan lihat gereja dan tempat prostitusi bertumbuh bersama. Benar, ini nambah ruko, ini juga nambah ruko. Makanya doa saya apa? Jangan ada pertukaran mimbar ya Tuhan. Tapi saudara akan lihat, itu akan nyata gitu loh. Makanya mungkin nih bubaran malam minggu muncul di ibadah pagi. Tinggal ngesot doang. Itu juga di Kelapa Gading. 6 tahun lalu di Kelapa Gading digerebek satu tempat gym. Ada 141 koko-koko ganteng lagi party di situ. Pertanyaan saya, kok bisa ada tindakan-tindakan, ada kondisi-kondisi moral yang bisa bertahan di tengah-tengah begitu banyaknya ministry. Saudara setuju gak kalau saya bilang gini, harusnya radius 200 meter dari titik kita ibadah. Gak ada yang kumpul kebo, gak ada yang bunuh diri, gak ada yang pakai narkoba. Karena ada Yesus di sini.
Kalau ada yang bunuh diri di sekitar kita, artinya mereka nggak tahu ada solusi di sini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena hari ini begitu banyak orang hanya membangun ego sektoral. Makanya ministry ditampilkan dengan tampilan ini hari-hari ini. Kultus individu, kebesaran organisasi. Pendeta dan pendeta kalau ngomong hari ini apa saudara? Jumlah. Berapa Pak jemaat di sana? Itu. Saudara pernah dengar gak worship leader yang mungkin berkata kayak gini? Bapak Ibu Shalom, seberapapun kita berada, loh dikit jadi kayak dosa gitu. Tanpa sadar, fokus kita ketika Tuhan mulai bangun hati untuk bangsa, kita gak lagi mikirin apa yang ada di sekitar kita. Makanya kalau mau lihat keberhasilan dalam pelayanan, buka berita hari-hari ini. Bagaimana dengan kota Bandung? Angka HIV tertinggi mahasiswa masih dipegang rekor. Kalau saya tidak salah itu di kota Bandung. Dengan segala begitu banyak krisis yang ada. Itu sebabnya kita nggak bisa, gini saudara, kita nggak bisa berpikir bahwa itu tugas orang-orang tertentu. Kenapa? Saya ajak kita lihat satu bagian lagi firman Tuhan. Mari buka dengan saya Yakobus 4 ayat 17. Oke, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, apa yang dikatakan? Ia berdosa. Jadi ada satu dosa yang banyak anak Tuhan gak sadar. Ya ampun, ini juga kelewatan sama saya. Saya pikir gak berdosa adalah ninggalin kehidupan lama. Tapi ternyata sudut pandang Alkitab, ninggalin kehidupan lama itu adalah meninggalkan dosa. Tapi tidak mau berbuat baik, itu juga dosa. Artinya ini bukan pilihan, ini adalah sebuah panggilan, bahkan dalam sebuah kehormatan. Amin. Saudara, kalau kita tidak memiliki hati dan menaklukkan krisis-krisis bangsa, maka apa yang terjadi di sekitar kita mulai ada di tengah-tengah kita. Jadi gini Bapak Ibu, waktu ada krisis moral di satu bangsa, maka yang Yesus cari adalah gerejanya, bukan kantor polisi. Yang Yesus cari adalah gerejanya, saudara dan saya. Artinya ketika ada sesuatu terjadi, maka pertanggungjawaban yang dicari adalah kita gerejanya. Yang setuju katakan amin. Nah, makanya tidak mungkin cinta Tuhan tanpa cinta yang Tuhan cintai. Gak mungkin. Karena pada akhirnya Tuhan akan mengimplementasikan cinta kita untuk juga kita jabarkan untuk mencintai negeri kita tercinta ini saudara. Jadi ini bukan cuma program. Ini adalah sebuah tatanan kehidupan yang Yesus sudah atur. Percaya tidak percaya, contoh ya saudara. Saya share apa yang saya lakukan 15 tahun terakhir ini. Saya menyimpulkan dengan kalimat ini. Gereja darurat generasi. Sadarkah hari ini kita sedang mengalami kondisi darurat. Dari masalah drugs, judi online, prostitusi online, semua hal. Saudara sedang dibanjiri serbuan industri-industri untuk membawa anak-anak dan keluarga kita jauh dari Tuhan. Sindikat-sindikat terorganisir mulai memainkan perannya untuk menghancurkan. Makanya jangan heran, kadang-kadang kita bisa merasa gini, kayak bukan anak saya ya. Indikator awalnya apa? Waktu kita mulai ngambil gadgetnya dan menyuruh dia berhenti main game online. Kelihatan. Saya gak punya waktu banyak lebar, tapi saya mau jelaskan ini yang terjadi Bapak Ibu. Ada satu suku di Indonesia yang hampir punah. Suku apa tuh? Suku anak muda. Sekarang anak-anak makin sulit satu ibadah dengan orang tua. Ada orang-orang yang datang mungkin ibadah hari ini, mungkin yang harusnya pagi dengan orang tua, tapi memilih datang hari ini, di jam ini. Betul gak? Anak-anak udah males datang di pertemuan-pertemuan keluarga hari-hari ini. Meskipun itu doa-doa saudara. Kenapa? Karena buat anak-anak, pertemuan keluarga adalah ajang saling pamer biasanya. Nah ini yang terjadi. Saudara akan melihat fenomena ini. Ribuan jemaat dewasa, cuma segelintir pemudanya.
Maka saya bilang akan ada hubungannya dengan internal kita. Dulu anak muda nggak suka di sini, dia pindah ke sana. Oh di sana lebih baik, selek lagi, berantem, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini. Maka kalau di KKR ketemu orangnya itu lagi, ya cuma hijrah aja. Sekarang di mana mereka? Izinkan saya kenalkan beberapa sahabat saya, Bapak Ibu Saudara. Baik, yang pertama namanya Albert, ini teman pelayanan saya. 10 tahun pakai narkoba, 7 tahun hidup dengan HIV. Tadinya aktif pelayanan, tadinya dia benar-benar hidup dalam Tuhan. Sekali dia gagal, ya karena terpengaruh sama orang luar, akhirnya dia terjerumus dengan narkoba dan HIV. Dan akhirnya dia gak punya lagi teman, gak ada lagi keluarga, saya mulai mengurus dia. Saya bawa dia ke rumah sakit dan yang saya ngurus sendiri, karena pihak rumah sakit gak mau ngurus, saudara. 2 minggu kemudian Tuhan panggil. Oke, bisa tolong slide selanjutnya. Ini namanya Ari, sama. Dia adalah pekerja di gereja yang Tuhan percayakan sama saya. Satu kali pacaran berantem, putus. Putus iseng-iseng pakai narkoba. Ketangkep polisi, dipukulin tiap hari. Saya besuk karena dibilang sakit. Saya keliling bangsal di rumah sakit Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya temukan dia di kamar jenazah. Tolong slide selanjutnya. Ini namanya George, seorang juara tenis sekitar 25 tahun yang lalu. Orang yang sangat dahsyat dan luar biasa. Sekali dia gagal, lalu orang tuanya kecewa. Akhirnya dia mengalami banyak hal dan mengakibatkan dia masuk penjara 2 kali. Keluar dalam kondisi terlalu banyak dipukul di dalam dan tidak lama meninggal. Maksud saya sampaikan gini, Saudara. Sementara kita menyembah dan memuji Tuhan. Sementara anak-anak kita beribadah di sekolah minggu dan di ibadah pemuda mungkin. Sementara kita menangis di hadirat Tuhan. Ada kematian pasti di luar sana. Dan salah satu yang menyebabkan begitu banyak hal ini terjadi terus adalah, bisa tolong slide selanjutnya. Boleh lagi, satu lagi. Adalah hal ini. Begitu banyak orang cepat tergerak tapi lambat bergerak. Artinya ya saya tahu memviralkan juga solusi hari ini ya. Kalau nggak diviralin tuh nggak solusi. Tapi kadang-kadang kita kehilangan hatinya Tuhan. Saudara, satu kali saya nyembah, saya nangis di hadirat Tuhan. Tapi kalau saya gagal mengasihi orang-orang seperti itu di luar sana, kebutuhan-kebutuhan itu di luar sana, bagaimana dengan air mata saya gitu. Pada akhirnya kita mesti mengizinkan hatinya terinstalasi di dalam batin kita. Bapak Ibu tahu apa yang akan terjadi ketika hati akan bangsa melekat di hati ini. Maka kita hidup tidak lagi kejar mujizat. Kita hidup jadi mujizat untuk orang lain. Kita tidak lagi hidup nunggu jawaban doa, tapi kita hidup jadi jawaban doa untuk orang lain. Kita gak lagi kejar hal besar, kita percaya hal besar jadi bagian kita, tapi kita jadi hal besar itu sendiri untuk orang lain. Hati Tuhan akan membuat paradigma dan cakrawala cinta kita akan berubah. Saudara, kalau orang tanya saya hari ini, Pak, Bapak tuh gereja di mana sih Pak? Saya sebut A. Ada pertanyaan kedua. Oh Bapak gereja di A. Pak mohon maaf itu pecahan mana ya Pak? Hah? Pecahan mana? Maksud kamu gereja saya pecah? Terus saya pulang. Saya merenung. Mencari sebuah gereja tanpa histori perpecahan sulit hari ini. Why? Karena tanpa hati mencintai yang Tuhan cintai, kita akan cenderung memilih hidup dalam pengelompokan eksklusif. Tanpa sadar kita bisa cinta Tuhan yang begitu besar, tapi kita rasis gitu. Kita tidak memiliki kemampuan untuk mengalirkan banyak hal yang Tuhan beri pada spektrum-spektrum hal lain selain diri kita. Jadi itulah tontonan yang banyak orang lihat hari-hari ini.
Yang rohani sama yang rohani, kelompok A dengan kelompok A dengan doktrin A. Kita sulit sekali mengalami sebuah blend bersama gitu. Contoh nih Bapak Ibu, saya sudah menikah dan sudah 13 tahun menikah, puji Tuhan. Nah, ayah saya dan mama saya itu papa orang Ambon, mama orang Manado, saudara. Papa mama besar di Makassar. Jadi saya ini produk Indonesia Timur lah. Makassar ke Indonesia Timur. Nah, saya ketemu istri saya di Guangzhou, China. Waktu papa saya sakit berobat, kami bawa papa saya berobat, ketemulah. Ada seorang wanita lagi kuliah sambil pelayanan. Jatuh cintalah saya dengan dia. Lalu kami mulai pacaran. Bangun hubungan lalu persiapan nikah. Sebelum nikah, saya bawa dong calon istri saya ke keluarga besar saya. Begitu acara keluarga, saya bawa dia. Saudara tahu apa kata keluarga besar saya? Bagus, gitu dong. Memperbaiki keturunan nih. Ini pasti anaknya akan lucu nih, kopi susu gitu. Pokoknya respon positif. Nah, pas Imlek, giliran saya yang diajak oleh calon istri ke keluarga istri saya. Datanglah saya dalam acara Imlek. Sini loh. Laki lo tuh main apa sih? Saya langsung bingung. Main apa? Apa? Properti, tambang, atau apa? Wah, saya udah mulai deg-degan nih. Disitulah saya dengar pertama kali ini, saudara. Kata ini. Sini loh. Lu udah gila ya? Maaf ya, siapa kata ini? Lu mau nikah sama Van Kui model kayak gitu. Tiko lu pacarin. Nah, lihat, kita hidup dalam Yesus. Kita hidup, kita nyembah Yesus, tapi terkadang kita terkungkung dengan sekat-sekat yang ada, betul gak? Ingat tahun 98, dibawa lagi ke belakang, makin minus lagi saya. Penampilan kayak gini, jadi apa dia? Pendeta, udah pendeta, dicek background, mantan narkoba lagi. Dilihat penampilan model kayak gini, minus. Gitu. Jadi tanpa sadar, kehilangan hati akan Indonesia membuat kita terjebak dalam spektrum itu, betul nggak? Ya, kalau di kota-kota besar, apalagi Jakarta, saudara akan lihat ministry yang memasang spek ini. Oh, segmen jemaat A, jemaat B, jemaat C, ngeri ya. Tapi itu yang terjadi. Makanya hati Tuhan harusnya membuat kita berjalan seperti hatinya. Makanya waktu nikah, saudara, saya bikin tema Love Restoration Wedding. Pak, mohon maaf nih, mau nikah apa mau KKR? Bodoh amat, mumpung Raja Sehari. Jadi setelah pemberkatan, saya altar call tamu-tamu undangan saya. Karena tamu undangan saya didominasi oleh keluarga Ambon, Manado, Indonesia Timur. Dan keluarga dari istri saya. Disitulah melebur dalam cinta dan kasih Kristus. Stigma negatif luntur, semua traumatik luntur dalam spektrum cinta. Ketika kita cinta Tuhan, akhirnya cinta apa yang Tuhan cintai. Itu mulai akhirnya kita memiliki keluasan hati karena cintanya Tuhan. Dan saudara tahu, itu yang ditunggu-tunggu sama Indonesia. Indonesia menunggu hati seperti itu. Ya, Jawa Barat PR yang cukup PR gitu kan. Ya. Makanya kita kadang-kadang kita dibilang, wah kristenisasi itu selubung. Datang ke tempat bencana, bagi-bagi Indomie, nah kayak gitu kan. Tapi one day tidak ada yang bisa membantah kualitas dari cintanya Yesus yang dia install di hati kita. Di situ kita bertumbuh. Saudara, istri saya itu paling takut sama yang namanya ondel-ondel. Saudara tahu ya, budaya Betawi yang boneka gede emang serem sih. Jadi sebagai suami yang baik, tugas saya menghindarkanlah barang itu dari radius 100 meter, 200 meter istri saya. Mau naik tol gak apa-apa, mau muter balik saya jabanin. Yang penting istri saya tidak ketemu yang namanya ondel-ondel. Dan selalu berhasil, saudara. Bangganya saya, wah ini. Lalu kami punya anak.
Waktu anak saya umur 3 tahun, saudara. Tiba-tiba kami kaget. Hal yang paling dia sukai ondel-ondel. Entah dari mana gitu. Dia sama ondel-ondel lebih suka dari mainannya, dari semuanya ondel-ondel. Makanya nyenengin anak saya gampang banget. Bawa ke kelurahan. Di kelurahan ada ondel-ondel. Nah sampai puas, murah meriah. Tapi anak saya suka banget sama ondel-ondel. Suka banget. Saudara tahu. Tanpa altar call, tumpang tangan, ibadah pelepasan. Istri saya hari ini gak takut lagi dengan ondel-ondel. Apa itu ondel-ondel? Biasa aja dia. Wow, saudara tahu kenapa? Ini dengar baik. Karena kalau dia cinta anaknya, dia mesti belajar mencintai apa yang anaknya cintai. Sekalipun itu titik trauma, titik ketakutan, titik yang paling buat dia tidak nyaman. Tapi disitulah hidup kita berubah. Bukan hanya waktu berkat Tuhan turun, tapi lewat sebuah keputusan. Dan sekali lagi saudara, itulah yang dunia sedang nantikan. Saya menghabiskan waktu saya berkontribusi buat banyak hal saudara. Saya ada beberapa orang yang saya dampingi, tapi saya mau cerita tentang satu sahabat saya yang mungkin yang muda-muda tahu ya. Dia seorang stand up comedian ya, yang terkenal dengan semua hal kontroversi. Dia bikin konten masak babi pakai kurma coba. Ya, dia terkenal sebagai bapaknya dark joke Indonesia. Kalau saudara sering dengar orang bercanda cuak itu dia, Coki Pardede. Anak pendeta yang memutuskan berhenti jadi orang Kristen, bukan lagi ke gereja. Lalu jadi seorang ateis, seorang agnostik. Dan representatif dari begitu banyak anak-anak segmen itu saudara. Kasus semuanya, kasus hidupnya. 2 kali kasus penjara, narkoba. Saya mendampingi dia saudara. Dan waktu saya mendampingi dia yang terakhir, orang-orang mulai mundur. Karena apa? Karena buat apa mendampingi orang seperti itu. Dan orang-orang datang sama saya, mundur ya, mundur. Ngapain orang model gini? Ya. Makanya beberapa waktu lalu saya mesti memberikan banyak klarifikasi kepada gereja, sinode. Karena saya dianggap salah satu yang menyebarkan paham Kristen progresif. Padahal enggak. Gitu. Saya hanya mendampingi orangnya aja. Yang kebetulan hari itu lagi viral gitu. Tapi jangankan yang punya dogma beda. Yang enggak punya agama pun tetap saya berusaha ada di sebelahnya. Nah saya mau cerita ini karena saya ingin memberitahu betapa di luar sana sangat membutuhkan sebuah pesan cinta yang sebenarnya bisa kita sama-sama kerjakan. Nah saya kumpulkan ini dari beberapa video, dari beberapa potongan-potongan media yang mudah-mudahan bisa memberkati setiap kita di akhir ibadah khotbah pada hari ini. Jadi teman-teman multimedia boleh tolong disiapkan video yang terakhir yang saya kirim dan nanti saya akan jelaskan apa yang ada di dalam video itu. Baik, kalau sudah bisa diputar. Kau tunjukin dulu barangnya lah. Barangnya mana? Sini. Cepetan kau, kau. Iya bang, sabar bang, mohon maaf. Lu santai deh. Cepetan. Iya akunya kaget bang. Iya. Lu santai sini bang. Iya sabar. Udah minum dulu ya. Sama aku minum dulu bang. Iya udah kau minum dulu ya. Mau bantu gak kau le? Akan aku bantu juga lah. Ya udah. Akan aku bantu. Ya udah kau ambil dulu lah barang itu. Dulu, baru yuk. Kau nonton bokep cowok lah. Ya kan, sorry ya Lai, aku kaget ya Lai. Maaf ya Lai, aku bantunya Lai. Saya pertama-tama pengen minta maaf ke keluarga, terutama ayah dan ibu, dan juga minta maaf selanjutnya kepada manajemen. Gue nggak ngerti satu hal deh tentang pendeta Jerry ini. Ya. Coki kan mengaku dirinya agnostik. Iya. Gimana caranya dia curhat dengan seorang pendeta? Nah. Loh iya dong. Kalau dia agnostik kan curhatnya harusnya sama tumbuhan gitu. Atau pohon gitu kan. Karena curhat dengan pendeta itu kan yang dibahas bukan Matius, Markus, Lukas om. iya. Sabu, amfetamin. Berarti lu tidak membawa agamanya ke situ? Enggak? Iya, karena kan kebutuhan dia yang utamanya adalah adiksinya ini. Gila, berarti lu
ngebantu aja gitu. Iya, tanpa ngebantu aja. tanpa ngejual, bukan Oh, enggak ngejual ya, dong. tanpa maksudnya Tanpa embel-embel penginjilan gitu. penginjilan gitu, Enggak. maksudnya supaya Coki masuk ke dalam Iya, agama. kalau dia mau masuk ya puji Tuhan, tapi apa yang saya lakukan enggak. Pure dia punya kebutuhan aja. Saya pengen lihat dia bisa berhasil lepas terus berkarya tanpa narkoba, bisa berkembang, bisa maju, bisa sehat lah, nggak usah jauh-jauh, sehat lah. Pilihannya sih masuk Kristen atau masuk penjara. Apa duluan? Gua kasih tahu teman-teman, gua itu sebenarnya sama agama muak. Karena menurut gua agama itu cuma institusi perkumpulan orang-orang yang mengkomersialisasikan Tuhan untuk tujuan tertentu. Tapi gua ada di tempat ini, walaupun gua bukan Kristen, di bawah lambang salib. Karena apa? Bukan karena ayat Alkitab. Bukan karena gue didoain, bukan karena gue dibaptis, bukan. Tapi karena kebaikan tanpa pamrih yang ditunjukkan oleh seseorang yang bernama Yeripati Nasarani. Wow. Bang Yer, mungkin dalam waktu dekat gue gak akan jadi Kristen. Atau selamanya saya mungkin tidak akan jadi Kristen. Tapi lu melakukan sesuatu yang tidak banyak orang Kristen bisa lakukan ke gua. Representatif kekristenan yang sebenarnya. Dan menurut gue itu lebih mahal daripada bikin gua jadi Kristen. Ya. Jadi representatif yang sebenarnya dari kasih. Itu udah oke. Ya. Walaupun akhirnya bisa lagi, walaupun akhirnya gue nggak beli apa yang dia jual, Ya. tapi gue tahu apa yang dia jual berkualitas. That's it. Lo akhirnya jadi mengenal Yesus Iya. melalui Yeri. Dan apakah itu definisi sebenarnya dari jadikanlah murid? Kita nggak tahu, men. Saudara, percayalah, ada tujuan Tuhan kenapa kita masih hidup dan kita ada di Indonesia dan mungkin kita ada di kota Bandung. Hari ini izinkan hatinya menjadi bagian dalam perjalanan iman kita. Gak ada yang kepikir, gak ada yang mungkin bisa memprediksikan apa yang akan terjadi ketika hatinya terinstal dalam hati kita. Tapi izinkan saya menyampaikan, tidak ada sebuah pertemuan yang pertumbuhan dan pertemuan ilahi yang dahsyat selain ketika hatinya bertemu dengan hati kita, Bapak. Di situ tercipta sejarah yang baru dan banyak hal yang baru dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kesempatan ini yang mungkin tidak akan terulang. Saya tutup dengan kalimat ini Saudara. Saya tutup dengan kalimat ini. Kitakah yang Tuhan tunggu? Atau dia harus nunggu orang lain? Kitakah yang Indonesia lagi tunggu? Atau mungkin Indonesia harus tunggu orang lain? Kitakah yang generasi kita lagi tunggu gitu? Atau generasi harus tunggu nanti anak-anak sekolah minggu makin besar baru mereka ambil tanggung jawab. Saya percaya ada anugerah di tengah-tengah kita yang memampukan kita berjalan bersama Tuhan yang hebat. Kita penuai bukan penikmat. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih, kami bersyukur karena kami tahu anugerah-Mu bukan hanya membuat kami mengalami pemulihan dan berkat yang luar biasa. Anugerah-Mu memampukan kami menjadi petarung-petarung kehidupan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, kami bukan bagai singa yang ada di kandang di mana orang membayar dan menonton. Kami adalah singa yang harusnya ada di padang belantara, menggenapi semua kodrat yang harusnya menjadi bagian kami. Berkati gereja ini, berkati semua instrumen yang ada di gereja ini. Pakai kami jadi berkat untuk Indonesia. Nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita yang bersyukur, bersama-sama kita katakan, amin.